Kita awali informasi Indonesia hari ini, pemirsa. Intensitas hujan tinggi di pegunungan membuat ratusan rumah warga di Pidijaya Aceh terendam banjir. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, akibat tanggul jebol dan aliran sungai tersumbat, 2 desa terendam banjir. Banjir setinggi 50 cm merendam ratusan rumah warga di Desa Blangkuta, Desa Sunong, dan Desa Babakrung, Kecamatan Bandar 2 Ulegli, Kabupaten Pidijaya Aceh. Peristiwa ini terjadi akibat intensitas hujan tinggi di pegunungan sejak sepekan terakhir hingga membuat daerah aliran sungai meluap ke permukiman warga. Saya naik tadi malam. Di malam. Oh, sampai sekarang. Berapa ketinggian air di jalan kayak kita ya? Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan kabupaten di Pidijaya hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Bahkan sebagian warga yang nekat menerobos banjir kendaraannya mengalami mogok mesin. Sementara itu, hujan lebat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sejak Kamis siang hingga malam hari menyebabkan 2 desa di Kecamatan Bangsal dan Mojosari terendam banjir. Hal ini terjadi akibat tanggul jebol dan aliran sungai yang tersumbat eceng gondok. Terkait peristiwa ini, warga mengaku pasrah karena banjir kerap terjadi di setiap tahun. Dan ya mulai jam berapa itu? Jam 3 mungkin. Jam 3 hujan. Sampai ya malam. Malam terus itu terus. Ya karena di sungai itu tersumbat kali ya enceng gondok, akhirnya airnya masuk. Terkait peristiwa ini, warga mengaku pasrah karena banjir kerap terjadi di setiap tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Madiun, Jawa Timur. Sejumlah pemukiman warga dan jalan utama Madiun, Surabaya tergenang banjir. Dalam video amatir, warga terus membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya datangnya banjir di Desa Sebayi, Gemarang, Madiun. Banjir terjadi di jalan desa hingga menggenangi rumah dan pertokoan warga. Banjir, saudara. Sementara di Desa Ngelambangan Wungu, banjir menggenang jalan raya Madiun, Surabaya hingga sepeda motor dituntun sementara bus harus melambatkan lajunya. Derasnya air banjir sempat membuat warga sekitar panik karena menggenangi hingga permukiman. Banjir juga meluas sampai Desa Sidorejo Saradan akibat luapan Sungai Kembang yang ketinggiannya antara 50 hingga 30 cm. Kemacetan panjang terjadi karena diberlakukan buka tutup jalan. Buka tutup jalan ya, jalan pelan-pelan ya, sehingga air itu tidak menguber ke rumah warga nih. Berarti kita bergantian dari barat dulu, baru nanti kita dari arah timur. Berarti buka tutup Bapak ya? Ya, buka tutup jalan. Tim BPBD Madiun masih melakukan pendataan terkait kerugian akibat banjir. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Ratusan rumah warga di Desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir pada Sabtu pagi. Menurut warga, banjir tersebut sudah terjadi sejak hari Jumat kemarin, namun hingga hari ini masih belum surut. Warga mengaku bingung karena selama rumahnya terendam banjir, mereka tak bisa beraktivitas seperti biasanya. Warga juga menyayangkan karena sudah 2 hari banjir, belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi banjir di wilayah mereka. Sementara itu, 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terisolir pasca dilanda longsor. 2 jalan utama penghubung Kecamatan Kadu Pandak dan Kecamatan Cijati belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Inilah salah satu akses jalan utama di wilayah Kecamatan Tanggung yang menjadi penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Badan jalan ambles dengan kedalaman diperkirakan mencapai 20 meter terjadi sejak hari Rabu kemarin. Hingga kini petugas bersama warga masih membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Warga bergotong royong menjaga lokasi yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Warga berharap agar pemerintah bisa cepat melakukan penanganan terkait longsor agar warga bisa kembali melakukan aktivitas.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Daycare Kiddie Space di Kota Depok, Jawa Barat dipastikan ilegal alias tidak memiliki izin. Tempat penitipan anak ini menjadi sorotan usai seorang pengasuh menganiaya seorang balita dengan air panas. Daycare Kiddie Space di Bumi Sawangan Indah, Kota Depok, Jawa Barat telah disegel. Bahkan Dinas Pendidikan Kota Depok memastikan Daycare Kiddie Space belum memiliki izin alias ilegal. Begitupun dengan cabang lainnya yang tersebar di Kota Depok, hampir seluruhnya diduga belum mengurus perizinan ke Dinas Pendidikan setempat. Tetapi yang jelas yang ada di pengasihan ini tidak ada izin di kita. Kan kalau seandainya orang berizin itu kan ketahuan. Mereka mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan, ya kan? Itu kan tercatat surat masuknya. Nah kemudian nanti masuk didisposisikan ke bidang saya, di bidang Paudikmas. Nah kemudian dari situ akan saya disposisikan kepada tim yang sudah dibentuk oleh kita, mulai dari Kasih, penilik, untuk melakukan observasi lapangan. Daycare Kiddie Space menuai kecaman publik usai seorang pengasuhnya menganiaya seorang balita dengan air panas. Pengasuh sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari insiden ini, para orang tua wajib memeriksa terlebih dahulu izin daycare sebelum menitipkan balitanya. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Dalam sebulan terakhir, sejumlah aksi kekerasan telah dilakukan oleh oknum polisi di berbagai wilayah. Mulai dari tembak rekan hingga bunuh ibu dengan tabung gas. Kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi menimpa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. AKP Rianto tewas setelah ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Korban mengalami luka tembak kepala sebelah kanan. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan secara kedinasan di Taman Makam Siri Napase, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Aibda R menembak siswa SMK inisial GR hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku disebut tak terima karena dipepet hingga akhirnya menembak korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Bekasi Polda Metro Jaya tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Usai aniaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur hingga akhirnya petugas Satpol Polres Bogor berhasil menangkap pelaku berinisial N alias Ucok di kediamannya di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini pelaku telah menjalani proses hukum dan kode etik. Pemirsa, mobil yang sempat terseret banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu ditemukan. Bangkai mobil ditemukan 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek. Proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat bodi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter.
arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya Bu, makanya ya udah saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Wapres meminta tindakan cepat untuk membantu pengungsi dan perbaikan bangunan rusak terdampak bencana. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wapres meninjau langsung ke pengungsian warga yang berada di SD Negeri 2 Tegal Panjang. Menemui pengungsi, Wapres memastikan tenda pengungsi dalam kondisi layak huni dan kebutuhan pangan pengungsi juga tercukupi. Usai menemui pengungsi, Wakil Presiden menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor memantau dampak tanah longsor, di mana dalam pemantauan sejumlah bangunan, rumah, jalan, dan jembatan mengalami kerusakan parah. Dalam kunjungannya, Wapres memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat dan maksimal. Senada dengan yang disampaikan Wakil Presiden, BNPB memastikan segera memprioritaskan perbaikan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Ini rumah-rumah yang rusak, jembatan yang putus, infrastruktur segera kita perbaiki, tanah longsor yang menutup jalan juga didatangkan alat berat. Ini semuanya akan kita perbaiki, tentu saja butuh waktu. Nah, saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, kami pastikan dari hari ke hari ini, besok, dan selanjutnya kondisinya semakin baik dan nanti pada satu titik itu akan kembali seperti kehidupan seperti semula. Untuk Kabupaten Sukabumi, sebanyak 38 kecamatan dan 101 desa terdampak bencana. Peristiwa ini menimbulkan 4 orang meninggal dunia, 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial memastikan menurunkan bantuan kedaruratan dalam penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat. Menteri Sosial telah mempersiapkan unsur-unsur bantuan SDM Sosial Tagana untuk membantu tim SAR, BNPB, dan TNI Polri untuk melakukan evakuasi korban. Banjir bandang dan tanah longsor serta tanah bergerak terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat. Banyak masyarakat menjadi korban bencana alam. Uluran tangan bantuan saat ini sangat dibutuhkan para warga yang mengungsi. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menurunkan bantuan kedaruratan dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Cianjur dan Sukabumi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan Kementerian Sosial membantu dari sisi kebutuhan warga yang terdampak bencana, mulai dari tenda darurat, kasur, pakaian ibu dan anak-anak, hingga kebutuhan makanan ke area pengungsian. Bencana yang ada, ya baik di Jawa maupun di luar Jawa, khususnya di Sukabumi, Cianjur, tim Kementerian Sosial sudah berada di lapangan. Sekali lagi klaster kita, klaster logistik dan shelter, itu klaster kita. Kita dukung dari lumbung sosial terdekat di tempat itu. Nah, di dalam lumbung sosial kita selalu ada beberapa hal yang terkait dengan kedaruratan, mulai dari tenda, pakaian anak-anak, pakaian ibu-ibu, keperluan perempuan, ada kasur, ada juga makanan siap saji. Kementerian Sosial juga telah mendirikan dapur umum terhadap warga terdampak dan menurunkan sumber daya manusia serta pilar sosial lainnya untuk membantu tim SAR, BNPB, TNI, dan Polri agar melakukan evakuasi korban. Diketahui bencana alam banjir bandang menerpa wilayah Sukabumi yang menyebabkan 25 kecamatan terdampak, sedangkan wilayah Cianjur 11 kecamatan. Korban pelecehan seksual Agus penyandang disabilitas di Mataram terus bertambah. Saat ini jumlah korban yang melapor mencapai 15 orang. Untuk melancarkan tipu daya kepada korban, tersangka menggunakan modus bisa mengeluarkan mantra dan memandi sucikan untuk membersihkan dosa.
Jumat petang, Polda Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Disabilitas Daerah atau KDD kembali menggelar konferensi pers terkait kasus pelecehan seks yang melibatkan pria penyandang disabilitas IWS. Dalam keterangannya, KDD menyebut ada korban lain yang melapor sehingga jumlah korban IWS menjadi 15 orang, di mana 2 diantaranya masih berstatus anak. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan atau dilakukan BAP. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan berkas IWS ke kejaksaan. Bahwa ada laporan yang pertama, korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan. Pasti apapun nanti ke depannya, apabila dilaporkan kembali kepada kita akan proses. Tapi nanti kita melihat situasi yang berkembang. Sebelumnya penetapan IWS sebagai tersangka dalam kasus pelecehan menjadi sorotan karena IWS merupakan penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan. IWS pun sempat mengklaim jika ia difitnah oleh para korbannya. Biar bisa diberita pengakuan dia gitu. Berarti menilai bahwa itu dianggap ya, menganggap, bukan sih saya bilang, menuduh, dia bilang saya bikin notis, itu anggapan saya gitu kan, menggerakkan seseorang gitu. Sementara menurut pendamping salah satu korban dalam melancarkan aksinya, IWS melakukan intimidasi dan tipu daya terhadap para korbannya dengan modus menggunakan mantra dan memandi sucikan untuk membersihkan dosa masa lalu. Dia si pelaku mengeluskan kakinya kepada kaki korban, kemudian membacakan hal-hal yang berbau mistis kepada korban dengan bahasa pelaku sendiri, yaitu bahasa Bali yang dikatakan. Baca mantra lah itu ya? Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Dari Mataram, Hari Karsyidi, iNews melaporkan. Anak yang berkonflik dengan hukum terkait pembunuhan terhadap ayah dan neneknya mengirimkan surat kepada sang ibu yang kini masih dalam perawatan. Sementara kepolisian telah mengirimkan berkas acara pemeriksaan perilaku ke kejaksaan. MAS, anak yang berkonflik dengan hukum setelah membunuh ayah dan neneknya, menuliskan sebuah surat untuk sang ibu yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka tusukan. Dalam suratnya, MAS menuliskan permohonan maaf kepada sang ibu dan berjanji akan memberikan bantuan kepada orang banyak dan mengucapkan terima kasih atas semuanya serta mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyerahkan berkas pemeriksaan pelaku ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meskipun hasil tes kejiwaan belum keluar. PPA Polres Jakarta Selatan sudah melengkapi berkas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi sudah diperiksa, lanjut sudah dikirim ke kejaksaan. Ya, untuk kondisi dari ibu anak tersebut masih di rumah sakit Fatmawati, ya, rumah sakit Fatmawati. Kemudian untuk sementara ini memang dari pihak kepolisian belum bisa meminta keterangan. Karena apa? Kondisi dari fisik maupun mental dari ibu tersebut masih dalam pemulihan. Untuk tes kejiwaan belum keluar. Rencananya setelah hasil tes kejiwaan keluar, kepolisian akan menerangkan hasil tes kejiwaan dan motif dari aksi sadis pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Kediri mengungkap kasus perampokan di Kediri, Jawa Timur yang menyebabkan 3 orang tewas. Pelaku yang tak lain adik dari korban Christina mengaku sakit hati karena tidak dipinjami uang. Yusa Cahyo Utomo, tersangka perampokan disertai pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga di desa Pandatoyo, Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berjalan tertati-tati setelah dia dihitimah panas saat akan ditangkap anggota Satreskrim Polres Kediri di wilayah Lamongan. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menyatakan dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku menganiaya kakak kandung dan kakak ipar serta kedua keponakannya lantaran sakit hati setelah dirinya meminjam uang kepada Christina tidak ditanggapi. Yusa sengaja datang dengan membawa palu, kemudian menganiaya Christina.
Karena teriakan korban, Agus Komarudin mendatangi dan menjadi korban selanjutnya, hingga selanjutnya menghajar kedua korban anak-anak. Motifnya yang bersangkutan adalah karena sakit hati, tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu, tersangka meminta tolong juga tidak dibantu, dan ada satu lagi motif tersangka merasa sakit hati karena korban diduga mengusir orang tuanya karena orang tuanya mau nikah lagi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan telepon genggam milik seluruh korban, tas milik Agus Komarudin, mobil, serta dompet. Tersangka yang juga merupakan residivis kasus penjabretan tersebut dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Ablan Subagio, iNews melaporkan. Dituduh melawan saat ditangkap, seorang pria terduga pelaku kasus pencurian di Lampung Timur tewas ditembak oknum polisi. Miris kejadian tersebut terjadi di hadapan istri dan anaknya hingga menimbulkan trauma mendalam. Ramadan, seorang terduga pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor, tewas usai oknum polisi melepaskan timah panas ke bagian tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi saat polisi menangkap Ramadan di kediamannya di Desa Batu Badak, Kabupaten Lampung Timur, akhir Maret 2024 lalu. Sebelumnya diketahui saat penangkapan, pria itu dituding melakukan perlawanan dengan senjata api miliknya. Sehingga oknum polisi mengaku terpaksa menembak terduga pelaku meskipun di hadapan anak dan istrinya. Tuduhan tersebut dibantah oleh pihak keluarga. Sakdiah, istri korban, menjelaskan Ramadan ditembak seketika saat dirinya akan menuju ruang tamu dan berpapasan dengan petugas kepolisian usai memperbaiki sandal di ruang tengah rumahnya. Ma, bantuin. Gini lagi, rangkul lagi. Ini saya berdarah semua baju saya waktu itu. Habis itu lepas dari tangan saya, dia diseret ke depan situ. Saya kejar lagi. Diseret sama polisi lagi. Teman 2 polisi itu ke depan. Habis nyampe depan saya rangkul lagi suami saya. "Ma, tolong saya, Ma," katanya gitu. Saya pegang lagi tangannya. Habis itu, gini katanya, langsung lemas, dia lepas tangannya, saya pegang. Ya bangun ya, nggak bangun lagi, diseret sampai mobil. Terkait peristiwa itu, pihak keluarga bersama dengan tim penasihat hukum dari LBH Badar Lampung telah melayangkan aduan ke Divisi Propam Mabes Polri dengan 5 pihak sebagai terlapor. Karena LBH Bandar Lampung mendapatkan pengaduan dari istri dan keluarganya, selanjutnya kita melakukan pengaduan ke Propam Mabes Polri. Dan prosesnya hari ini keluarga sudah dilakukan pemeriksaan, dan terakhir Propam Mabes Polri juga telah mengirimkan surat perkembangan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik. Keluarga pun berharap akan ada keadilan yang didapat pihak korban. Terlebih, kejadian tersebut juga turut membuat kedua anak perempuannya yang berusia 7 dan 14 tahun mengalami trauma mendalam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Seorang yang diduga merupakan oknum TNI terekam kamera pengawas menampar karyawan SPBU. Pelaku menampar korban karena kesal tak bisa membeli BBM karena tak memiliki barcode pembelian bahan bakar. Insiden penamparan terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat pagi. Korban merupakan petugas SPBU bernama Asriadi. Peristiwa berawal saat pelaku yang menggunakan seragam TNI datang meminta pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 5 liter untuk kendaraan pribadinya. Kendala terjadi karena pelaku tak memiliki barcode, di mana sejak 1 Desember 2024, seluruh SPBU di Kota Palu mengharuskan penggunaan barcode untuk setiap pengisian bahan bakar. Korban sempat menawarkan bantuan untuk membantu pelaku membuat barcode sebagai solusi, namun pelaku menolak. Sempat berdebat selama beberapa menit sebelum insiden penamparan. Dia mengatakan kenapa harus seketat itu, kenapa tidak ada kebijakan, dia cuma militer. Jadi kembali saya jelaskan bahwa ini aturan sudah diatur dari sistem. Kita tidak bisa mengeluarkan minyak tanpa barcode. Secara sekilas dia melayangkan
untuk menampar saya yang pertama kali, cuma saya menghindar. Tiba-tiba 3 lama kemudian dia menampar saya yang kedua kali. Setelah insiden tersebut, pelaku meninggalkan lokasi tanpa meminta maaf dan justru menantang korban untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Hingga saat ini, pihak TNI belum memberikan komentar terkait insiden yang terjadi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sido Siang pemirsa. Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah menyampaikan terima kasih dan memohon maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan mundur disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Menurut Miftah, ia mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo bukan karena tekanan siapapun, melainkan keputusan sendiri. Miftah pun mengungkapkan rasa terima kasih dan menyampaikan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo menanggapi pengunduran utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana merupakan bentuk dirinya mengakui kesalahannya setelah dianggap menghina penjual es. Presiden menganggap pengunduran dirinya sebagai tindakan ksatria. Saya sendiri belum lihat langsung kebijakan orang, beliau ada
mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak, ada. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Embas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Iya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Terima kasih ya. Ya, video viral Miftah Maulana yang diduga mengolok-olok penjual es teh berbuntut panjang. Hingga akhirnya Miftah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Masih, yo kono didok. Pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen ini membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Viralnya peristiwa ini membuat pemerintah angkat bicara. Presiden Prabowo Subianto bahkan disebut telah menegur Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Usai viral dan mendapat teguran Presiden, Miftah mendatangi rumah penjual es Son Haji untuk meminta maaf. Namun meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Warganet ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Bahkan petisi untuk mencopot Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden ramai diminta publik melalui laman change.org. Polemik tak berhenti di sini. Sejumlah netizen juga mulai mencari jejak digital Miftah yang diduga tidak menunjukkan etika yang baik. Hingga akhirnya, pada hari Jumat, Miftah Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Tak hanya Miftah pemirsa, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Adita Irawati juga mendadak viral setelah menyebut istilah rakyat jelata untuk rakyat kecil. Ucapan Adita ini terlontar ketika merespon tindakan Miftah yang mengolok-olok penjual es. Dan setelah mendapat banyak kritik dari netizen, Adita langsung meminta maaf atas tindakannya. Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah rakyat biasa, yaitu kita semuanya rakyat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan. Kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan khususnya diksi saat kami melaksanakan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di Kertanegara pada Jumat malam. Keduanya mengaku pertemuan tersebut hanya makan malam bersama dan sebagai pertemuan balasan. Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang dilakukan keduanya berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Keduanya mengaku hanya bertemu untuk makan malam dan sebagai pertemuan balasan. Bahkan keduanya tak membeberkan apakah ada isu politik yang dibahas di sela-sela pertemuan. Terkait kemungkinan bergabungnya Jokowi ke Partai Gerindra, Prabowo menyebut partainya terbuka apabila Jokowi ingin bergabung. Namun ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi. Tadi kita makan malam, Pak ya? Makan malam. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan sama ekonomi, Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Oh, kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan itu. Karena kangen. Sebelumnya pada 3 November 2024, Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Keduanya saat itu berbincang sambil menikmati makan bersama di angkringan Oma Semar, Colomadu. Pertemuan di Kertanegara, Jakarta merupakan kali kedua Prabowo dan Jokowi bertemu usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono Diastriawan, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengonfirmasi bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 akan diumumkan paling lambat pada 9 Desember 2024. Ini dilakukan setelah proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan sebagian kota madya selesai dilakukan. Rekapitulasi suara Pilgub Jakarta tingkat provinsi rencananya akan digelar pada 7 hingga 9 Desember 2024. Rekapitulasi ini digelar lebih cepat dari target di tanggal 16 Desember. Ini dilakukan setelah teknis pelaksanaan perhitungan baik di tingkat kecamatan dan sebagian di Kota Madya Provinsi Jakarta telah selesai lebih cepat. Seperti di Kepulauan Seribu selesai di tanggal 1, Jakarta Utara di tanggal 3 dan Jakarta Barat di tanggal 4 Desember lalu. Sementara untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat baru saja rampung di Kamis kemarin. Hari ini 7 Desember 2024 akan diadakan rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi yang nantinya akan mengundang para saksi dari masing-masing calon.
Ya, alhamdulillah ya, sampai kemarin kami sudah menyelesaikan rekapitulasi di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami besok tanggal 7 sampai tanggal 9 akan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ya nanti pada 7 sampai 9 Desember yang akan datang. Masyarakat bisa lihat sendiri ya, nanti kewenangan kami nanti di daerah provinsi, jadi nanti silahkan masyarakat bisa melihat langsung di pilkada 2024.kpu.go.id dan kami nanti akan membacakan hasil tingkat provinsi di pleno provinsinya. Mengenai hasil akhir, Wahyu Dinata enggan berkomentar dan menyebut hasil resmi ditentukan di pleno tingkat provinsi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Leman, iNews melaporkan. Rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Hasil rekapitulasi tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak, yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2 Dharma Pengrekom Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.734. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Tim kuasa hukum Ridho menyerahkan data pendukung kepada DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 Jumat siang. Menurut tim kuasa hukum Ridho, dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, KPU Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang berujung pada tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah, yakni hanya 59%. Teman-teman, kenapa kami kemari? Tentunya kami mencoba melaporkan, bukan mencoba, artinya kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama DKI Jakarta, ketua dan anggota. Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ketua dan anggotanya kami laporkan. Apa dugaannya? Dugaannya yang kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, itu yang kami laporkan kemari. Nah, apa itu azas profesionalitas pemilunya? Bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini kan harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Nah, seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat.
Nah, hampir kalau kita lihat data survei, tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 unggul dengan 50,07% suara. Hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Dalam hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 1 mendapatkan 1.718.160 atau 39,41% suara. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan 459.230 atau 10,52% suara. Sementara pasangan calon Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 2.133.239 atau 50,7% suara. Di Jakarta Timur, pasangan Pramono Rano unggul dengan 635.170 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 535.613 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana memperoleh 136.935 suara. Sementara di Jakarta Barat, pasangan Pramono Rano kembali ungguli lawan-lawannya dengan 500.738 suara. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, menempel ketat dengan 386.880 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh suara 190.457 suara. Di Jakarta Selatan, pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan 491.017 suara. Kemudian disusul Ridwan Kamil Suswono 375.391 suara. Dan 90.294. Untuk Jakarta Utara, Pramono Anung Rano Karno memperoleh 328.486 suara. Ridwan Kamil Suswono 261.463 suara. Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 77.026 suara. Lalu di Jakarta Pusat, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan memperoleh 220.372 suara. Disusul Ridwan Kamil Suswono 152.235 suara. Lalu Dharma Pongrekun Kunwardana 44.865 suara. Di Kepulauan Seribu, Pramono Rano meraih 7.456 suara. Ridwan Kamil Suswono 6.578 suara. Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 653 suara. Pemirsa, menjelang akhir tahun harga minyak goreng dan telur mulai mengalami kenaikan. Di Pasar Senen, Jakarta, harga minyak goreng kemasan premium rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp2.000. Sementara harga minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita yang semula memiliki harga eceran tertinggi Rp14.000 kini melonjak di kisaran Rp17 hingga Rp18.000. Kenaikan harga minyak disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Bahkan untuk ketersediaan minyak goreng khususnya subsidi pemerintah ini sudah mulai mengalami kelangkaan di pasaran.
Selain minyak goreng, kenaikan juga menyasar pada telur ayam. Per hari ini telur ayam dibanderol dengan harga Rp27.000 per kilogramnya. Pedagang mengalami penurunan omset dan mereka berharap pemerintah memiliki langkah konkret agar dapat menurunkan dan menstabilkan harga sembako. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta telah menetapkan masa angkutan Nataru 2024-2025 yang berlangsung selama 18 hari terhitung mulai tanggal 19 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Sejak penjualan tiket dibuka pada 3 November lalu, hingga kini jumlah tiket kereta jarak jauh yang telah terjual mencapai 212.000 tiket untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. KAI menyiapkan sebanyak 1.363 jadwal perjalanan kereta dengan rincian 76 perjalanan per hari. Adapun kapasitas kursi yang tersedia sebanyak 743.627 tempat duduk dengan tingkat okupansi rata-rata 29% dari total kapasitas. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang selama momen Nataru, KAI pun menambah 17 jadwal perjalanan kereta per hari dengan total mencapai 306 perjalanan. Pemesanan tiket bisa dilakukan secara online melalui akses by KAI atau kanal resmi yang bekerja sama dengan KAI. KAI Daop 1 Jakarta telah menambah operasional 17 perjalanan kereta api tambahan dengan total 306 perjalanan kereta api jarak jauh selama masa angkutan Nataru. Hal tersebut dilakukan adalah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan bepergian pada masa angkutan Natal dan tahun. Sementara itu, tarif tiket maskapai penerbangan selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 telah dipastikan mengalami penurunan hingga 10%. Terdapat 3 komponen yang menjadikan tiket penerbangan saat Nataru menurun, mulai dari passenger service charge, biaya aftur hingga penyimpanan pesawat di bandara. Holding BUMN Sektor Aviasi dan Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney menyatakan tiket harga pesawat penerbangan saat periode Nataru sudah diputuskan turun sebesar 10%. Menurut Direktur Utama Injourney Maya Watono, terdapat 3 komponen yang menjadikan tiket penerbangan saat Nataru menurun. Mulai dari passenger service charge, aftur, hingga tarif pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat di bandara yang dipastikan mengalami penurunan. Penurunan tax untuk airlines. Jadi kita memberikan 2 insentif, satu untuk passenger, satu untuk airlines. Dari airlines pastinya nanti Pak Wamildan bisa menjelaskan. Lalu yang ketiga adalah Pertamina untuk fuel. Jadi ada 3 faktor yang kalau diakumulasikan kontribusinya adalah 10% penurunan tiket. Pemberlakuan penurunan tarif tiket maskapai penerbangan akan berlaku selama 16 hari. Mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 3 Januari 2025. Untuk tiket penerbangan yang belum terjual pada masa periode Natal dan Tahun Baru 2025. PT Angkasa Pura Indonesia Persero atau Injourney Airports menyatakan tarif passenger service charge bagi penumpang pesawat penerbangan mengalami penurunan hingga 50% yang berlaku untuk penerbangan domestik di 37 bandara. PT Angkasa Pura Indonesia Persero atau Injourney Airports menyatakan tarif passenger service charge bagi penumpang pesawat penerbangan mengalami penurunan hingga 50%. Penurunan biaya PSG ini telah sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan nomor 303 tahun 2024 perihal pengenaan potongan harga tarif jasa ke bandar udaraan. Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi mengatakan penurunan PSG ini mulai diberlakukan pada awal Desember 2024 untuk keberangkatan pada tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 3 Januari 2025. Ini berlaku mulai 1 Desember untuk keberangkatan tanggal 19 sampai tanggal 3 Januari. Untuk yang isu tiket setelah 1 Januari, 1 Desember. Faik Fahmi menambahkan pemberlakuan pemotongan tarif PSG 50% ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik di 37 bandara dan akan berlaku untuk penerbangan extra flight. Selain penurunan PSG, tarif pelayan jasa pendaratan penempatan penyimpanan pesawat udara atau PJP 4U bagi maskapai penerbangan pun akan diturunkan sebanyak 50%.
mulai tanggal 19 Desember hingga tanggal 3 Januari 2025. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah wakil Indonesia akan berlaga di BWF World Tour Finals 2024. Menyambut turnamen yang digelar di Tiongkok, mereka terus mematangkan persiapan dengan menggelar latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta. Sejumlah wakil Indonesia akan berlaga di BWF World Tour Finals 2024. Menyambut turnamen yang digelar di Hangzhou, China, mereka terus mematangkan persiapan dengan menggelar latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta. Sejumlah pemain menambah porsi latihan mereka dan fokus pada permainan. Ya, alhamdulillah ya, persiapan untuk di World Tour Final ini sudah cukup baik ya, tinggal menjaga kondisi dan menyiapkan mentalnya aja untuk menghadapi World Tour Final. Yang pasti semuanya ya, strateginya dari segi kekuatannya, fisik, mental ya, semuanya penting ya menurut saya, karena di World Tour Final ini yang pasti 8 pasang terbaik dalam 1 tahun kan. Mereka juga performanya juga lagi banyak yang naik, yang pasti kita harus terus waspada. Ya, persiapan lumayan baik. Tergantung kita bagaimana di sana ya, bagaimana jaga kondisinya, bagaimana kita kemauan untuk menangnya. Nomor putra masih menjadi harapan Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, mengingat nomor ini memiliki performa yang cukup meyakinkan dalam beberapa turnamen terakhir. Peluang ya, peluang kita lihat juga, kan kalau World Tour Final dari masing-masing kita itu diambil 8 ya, yang terbaik. Nah, kita juga melihat dari masing-masing sektor dari negara lain juga kesempatan kita di tunggal putra juga ada di situ ya, di ganda putra. Bahkan kemarin juga kita juga sama Fajar, semangatnya yang luar biasa. Ini kesempatan terakhir, eventnya juga besar lah ya. Kalau hadiah sih nggak usah disebut lah ya, ini luar biasa ya. Tetapi bagaimana peluang-peluang tadi saya rasa di tunggal putra, di ganda putra ini juga sangat baik ya. Dalam turnamen akhir musim ini Indonesia mampu mengirimkan 6 wakil. Keenamnya akan berjuang di turnamen yang digelar pada 11 hingga 15 Desember mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Timnas wanita tiba di tanah air usai keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Keberhasilan ini juga menjadi sejarah karena pertama kalinya sejak 2004 skuad Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF. Timnas wanita Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore usai menjuarai Piala AFF 2024. Setibanya di tanah air, Timnas wanita bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan makan malam bersama secara tertutup. Pemain Timnas yang juga pemain terbaik Piala AFF Wanita 2024 Reva Oktaviani menyebut perjalanan untuk bisa menjadi juara cukup berat, namun itu menguatkan mental mereka. Mungkin untuk perjalanan kita bisa mendapatkan juara ini dan saya pribadi bisa mendapatkan best player ini tidak mudah pastinya. Pasti banyak segala cobaan yang udah kita lalui. Terus pastinya juga udah persiapan yang sangat panjang sekali dari tesnya di Jepang, di Belanda, dan ya itu jadikan kita pengalaman. Dan ya dengan kita bisa bertemu dengan lawan-lawan yang kuat dan sepadan selama di Jepang dan di Belanda. Ini menjadi modal buat kita kemarin selama di Laos, mental kita lebih siap lah. Sementara itu pelatih Timnas Wanita Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan bahwa meski sudah menjadi juara, masih akan ada sejumlah evaluasi. Pelatih asal Jepang itu juga menyebut trofi AFF ini menjadi titik awal Timnas Wanita Indonesia mendunia. Hai, まだ東南アジアの大会にやっと勝ったぐらいですと。まだまだ足りないところがいっぱいあります。でも私たちは目指すのは世界を目指してます。 Sebelumnya Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF Wanita 2024 usai mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 di partai puncak.
Ini menjadi sejarah karena pertama kalinya sejak 2004 skuad Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF. Tidak hanya itu, trofi ini merupakan trofi perdana skuad Garuda Pertiwi di ajang resmi internasional. Sindu Siang kembali menjumpai Anda pemirsa. Diduga tidak melihat ada kendaraan di depannya, satu mobil pickup menabrak sebuah truk. Kerasnya tabrakan membuat sopir pickup terjepit di kabin mobil. Inilah video amatir sesaat setelah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Brawijaya, Jember, Jawa Timur. Sopir pickup yang menabrak truk terjepit di kabin mobilnya. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan warga yang datang menolong dengan menarik mobil yang ringsek menggunakan tali. Korban kemudian dibawa ke RSU Kaliwates, Jember untuk mendapat pertolongan medis. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan bermula saat mobil pickup melaju dari arah Jember menuju Surabaya. Saat hendak mendahului dua truk di depannya, sopir pickup tidak melihat truk dari arah berlawanan hingga tabrakan tak terhindarkan. Dugaan kami karena tidak memperhatikan kecepatan dan jarak sehingga tidak bisa mengambil haluan dan akhirnya membentur truk di depan. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Jember. Sejumlah saksi dan sopir pickup akan dimintai keterangannya guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Taslinda dari NTB Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Brigadir Taslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih Galuh dan pemirsa. Beberapa saat lalu kawasan ini diguyur hujan deras hingga dari informasi rekan-rekan kami di lapangan, memang kawasan ini sempat mengalami kepadatan kendaraan pada saat hujan deras. Hal ini imbas dari pengendara roda 2 yang parkir di bawah flyover. Kepadatan kendaraan untuk siang tadi hingga mencapai flyover ini hingga cukup signifikan. Untuk itu bagi pengguna kendaraan roda 2 apabila hujan deras turun, kami harapkan Anda tidak berteduh di bawah flyover karena hal ini dapat menyebabkan kepadatan kendaraan. Kemudian Galuh, kami juga menginformasikan dari hujan deras tadi banyak sekali pengendara roda 2 yang mengalami slip ban hingga terjatuh. Hal ini perlu jadi perhatian para pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 2 untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda apabila hujan turun karena imbas juga jalan licin bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tadi tidak sedikit kendaraan yang mengalami slip ban hingga terjatuh. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran sudah berangsur normal. Baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Saharjo, begitupun dengan kendaraan yang mengarah ke arah Kuningan. Dari arah sebaliknya, Kuningan yang akan mengarah ke Saharjo dan juga ke arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light saja. Pemirsa, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan, tentunya periksa kembali kelayakan kendaraan Anda, terutama roda 2. Pastinya sistem kadaluarsa ban motor Anda diperiksa sehingga tidak mengakibatkan Anda mengalami crash di jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian pastinya Anda sendiri juga dalam keadaan sehat dan juga mengingat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Indonesia pada saat ini. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan ke luar kota, pastinya rute-rute yang Anda lalui dalam keadaan layak jalan. Anda dapat mengupdate informasi-informasi tersebut untuk melalui jalan yang aman melalui aplikasi BMKG sehingga Anda juga tidak terjebak longsor maupun banjir, sehingga hal ini dapat dicegah terlebih dahulu. Untuk
Itu pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu tertib dalam berlalu lintas serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslina melaporkan langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan. Galuh kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.